Preview. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Nah, anak ibu semua, untuk kesempatan kali ini kita bertemu lagi walau secara daring. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Ayo kita baca sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah anak ibu semua, kita sudah beristighfar. Nah, untuk apa nak kita beristighfar? Supaya perkataan, perbuatan, dan hati kita bersih, supaya pelajaran mudah kita pahami. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, sebelum kita membahas pembelajaran kita, mari sama-sama dulu kita membuka Al-Quran surah Toha ayat 8. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Yang artinya, Allah tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang bagus. Shadaqallahul azim. Jadi dari surah tersebut Allah menjelaskan yang bahwa Allah mempunyai 99 nama, atau dengan nama lain Asmaul Husna. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 4 nama Allah dari 99 nama tersebut. Apa saja, Bu? Nah, ini dia. Kita akan membahas yang pertama, Al-Mumit. Arti dari Al-Mumit adalah Allah yang maha mematikan. Ulangi, Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Sebagaimana dalilnya yang terdapat di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 56 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, Dialah Allah yang maha hidup dan yang maha mematikan, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Nah, ananda ibu semua, dalam kehidupan sehari-hari kita, Allah yang maha mematikan, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah lah yang mematikan kita. Makhluk di dunia ini yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan, semua akan merasakan mati. Seperti contohnya kita,
kita akan merasakan mati, yaitu meninggal. Nah, sebelum kita meninggal, kita harus memanfaatkan kehidupan ini dengan berbuat kebaikan, beramal soleh. Begitu juga dengan tumbuhan. Nah, seperti contohnya, tumbuhan ini, Allah menghidupkan tumbuhan ini. Allah lah yang mematikan tumbuhan ini. Nah, seperti ini, Allah akan mematikan tumbuhan. Makanya tumbuhan ini mati. Begitu juga dengan hewan. Hewan juga akan merasakan mati. Baik anak-anak ibu, kita lanjut ke nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah yang maha hidup. Allah yang maha hidup. Arti Allah yang maha hidup, Allah itu kekal. Allah tidak pernah mati. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Allah hidup abadi selama-lamanya. Bukan seperti kita. Allah menciptakan kita, pertama hidup, kemudian mati. Tetapi Allah yang maha kekal. Pertama Allah hidup, dan kemudian Allah juga hidup. Allah tidak pernah akan mati. Allah lah yang abadi. Sebagaimana dalilnya yang terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 255. Pasti Anda tahu semua. Ayat apa itu ya? Nah, sudah tahu kan? Ayat itu adalah ayat kursi. Baik, mari sama-sama kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Allah dialah Tuhan. Allah tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan yang mengurus makhluknya, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Baik Ananda Ibu, nah sebagaimana yang terdapat dalam surah tersebut, Allah maha hidup, Allah yang kekal, Allah tidak pernah mati. Bukan seperti kita. Kita akan merasakan mati. Semua yang hidup akan merasakan mati. Nah, Ananda Ibu semua, kita yang telah diberikan kehidupan oleh Allah pasti akan menggunakannya dengan baik, yaitu dengan membuat kebaikan. Baik Ananda Ibu, kita akan membahas yang ketiga, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang maha berdiri sendiri atau Allah yang maha mengatur. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255, yang artinya Allah tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan yang maha mengatur makhluk-makhluknya, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, Ananda Ibu semua, dalam kehidupan kita, Allah yang mengatur kita. Allah yang mengatur hidup kita, rezeki kita, dan Allah juga mengatur makhluk-makhluk yang lain.
sebagaimana Allah telah mengatur siang dan malam. Baik, anak-anak ibu, kita lanjut yang keempat, yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah tidak sama dengan yang lain. Nah, ananda ibu semua, sikap kita dalam kehidupan sehari-hari dengan surah ini, yang bahwa kita selaku umat Islam harus meyakini di dalam hati kita bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, tiada Allah selain, tiada Tuhan selain Allah. Jangan menyamakan dengan yang lain. Seperti orang-orang yang menyembah berhala. Itu bukan sikap yang baik. Nah, anak-anak ibu semua, sebagaimana kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini disiksa oleh tuannya. Ketika disiksa oleh tuannya, dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Dan Bilal dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Nah, anak-anak ibu semua, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini adalah Allah itu maha hidup. Allah yang menghidupkan kita. Allah itu kekal. Allah itu tidak pernah mati. Dan Allah itu yang mengatur seluruh makhluk di dunia ini. Oleh karena itu, Allah lah yang patut kita sembah. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu beribadah dengan baik kepada Allah. Dengan sholat 5 waktu, berpuasa, dan mengajak kawan-kawan kita untuk berbuat kebaikan. Itu menandakan keyakinan kita di dalam hati sepenuhnya adalah Allah. Baik Ananda Ibu, untuk melihat apakah Ananda sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ananda boleh mengerjakan tugas, yaitu yang pertama, Ananda menyebutkan nama-nama Allah yang telah kita pelajari beserta dengan arti dan dalilnya. Yang kedua, Ananda menyebutkan contoh dari masing-masing nama tersebut. Alhamdulillah, anak ibu, kita akan menutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.